Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Fadila, kelas 12 IPS 1, absen 4. Perkenalkan, saya Nur Kusmawati Rahayu, kelas 12 IPS 1. Di sini kami akan membahas tentang negara Jerman. Jadi, Jerman merupakan sebuah negara yang terletak di bagian Eropa Tengah. Di sebelah utara, negara Jerman ini berbatasan langsung dengan negara Denmark dan Laut Baltik. Di sebelah timur, berbatasan langsung dengan negara Polandia dan Republik Ceko. Sedangkan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Belanda, Luxembourg, dan Perancis. Nama resmi dari negara Jerman adalah Federal Republic of Germany. Pemerintahannya mengadopsi sistem federal parlementer republik dengan seorang kanselir sebagai pemimpin pemerintahan. Luas negara ini mencapai 357.000 km persegi, terbagi 16 negara bagian. Berlin merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di negara ini. Jerman merupakan negara dengan penduduk terbanyak di benua Eropa. Nah, pada tahun 2024, jumlah penduduk negara ini mencapai 83 juta jiwa. Penduduk Jerman mayoritas merupakan etnis Jerman asli. Adapun beberapa etnis minoritas yang menjadi negara Jerman adalah etnis Yahudi, Turki, hingga Denmark. Sejak zaman dahulu, Jerman selalu memegang peranan penting dalam perkembangan dunia, dari zaman Renaissance hingga zaman era modern. Salah satu momen penting bagi perkembangan bangsa Jerman adalah peristiwa Aufklärung. Jadi, istilah Aufklärung dalam bahasa Jerman berarti pencerahan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1695 sampai 1815. Meskipun sama-sama disebut pencerahan, ternyata Renaissance dan Aufklärung itu berbeda loh. Nah, di masa Renaissance itu, kesadaran akan kemampuan akal manusia sudah berkembang, tetapi hanya menghasilkan kemajuan di bidang humaniora seperti filsafat, sastra, serta hukum. Pada zaman Renaissance ini, perubahan di bidang ekonomi belum mampu dikembangkan. Melalui slogan Sapere Aude yang berarti beranilah berpikir sendiri, Immanuel Kant, seorang filsuf asal Jerman, mengajak orang-orang untuk semakin berani dan bebas menggunakan akalnya. Menurut Kant, manusia masih belum yakin akan kemampuan akalnya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan di dunia. Jika manusia belum mampu melakukan hal tersebut, itu berarti bahwa manusia tersebut belum dewasa. Pada masa Aufklärung inilah Jerman mulai memasuki era industrial. Pada masa ini pula, perekonomian dan perkembangan teknologi di Jerman tumbuh pesat. Jerman menjelma menjadi kiblat inovasi-inovasi baru di bidang teknologi dan sekaligus menjadi pengglobal ekonomi. Berbicara mengenai ekonomi, perekonomian negara ini sangat kuat dan stabil. Pada tahun 2020, perekonomian Jerman menjadi yang terbesar di Eropa, sekaligus keempat negara di dunia setelah Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Nilai PDB Jerman tahun 2024 mencapai 3,9 triliun dolar Amerika. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari 2019 yang mencapai 4,5 triliun dolar Amerika. Hal tersebut terjadi akibat adanya pandemi COVID. Dengan besarnya tersebut, PDB Jerman besar 4 kali lipat dari PDB Indonesia yang hanya 1 triliun. Jerman mengandalkan sektor jasa dan industrinya untuk menopang perekonomian negaranya. Berdasarkan majalah Fortune Global 37, dari 500 perusahaan dengan penghasilan terbesar di dunia berasal dari Jerman. Ke-37 perusahaan multinasional tersebut berkutat di berbagai bidang, mulai dari otomotif, aparel, teknologi elektronik, jasa kurir, asuransi, hingga farmasi. Dengan kekuatan perindustriannya yang sangat besar, pada tahun 2003 hingga 2008, Jerman dinobatkan menjadi negara eksportir terbesar dunia. Ketika itu, nilai ekspor Jerman mencapai 1,3 triliun dolar Amerika. Di tahun 2019, total ekspor Jerman mengalami penurunan ke posisi ketiga setelah Tiongkok dan Amerika Serikat.
Di bidang otomotif, muncul perusahaan kawakan seperti BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche, hingga Audi. Meskipun sudah 1 abad berlalu, perusahaan otomotif Jerman masih terus berjaya meskipun digempur oleh perusahaan-perusahaan otomotif asal Jepang maupun Korea. Dengan menawarkan teknologi yang berkelas dan memanfaatkan brand premium yang mereka miliki, perusahaan-perusahaan otomotif asal Jerman tersebut bisa terus bertahan dengan menyasar pasar premium. Selain itu, perusahaan-perusahaan Jerman juga menguasai bisnis aparel dan pakaian. Sekarang ini, siapa yang tidak tahu dengan merek pakaian Adidas, Puma, Hugo, ataupun Jack Wolfskin? Aparel Adidas dan Puma kini menjelma menjadi aparel olahraga terbesar di dunia. Kedua aparel tersebut mampu untuk mensponsori klub-klub besar sepak bola Eropa seperti Real Madrid, Manchester United, Arsenal, hingga Juventus. Beberapa kota besar yang menjadi basis industri dan perusahaan multinasional Jerman adalah Berlin, München, Stuttgart, Köln, Bremen, dan Hamburg. Kota Hamburg ini menjadi basis industri pesawat terbang Jerman, yaitu Messerschmitt Bell. Di industri pesawat tersebutlah Bapak Habarudin Yusuf Habibie pernah menjabat sebagai wakil presiden perusahaan. Di negara Jerman pula, beberapa temuan Habibie mengenai teknologi pesawat terbang mendapatkan hak patennya. Salah satunya adalah teori Habibie. Teori ini menjelaskan mengenai keretakan di tubuh pesawat terbang akibat beban yang berat atau crash progression di tubuh pesawat terbang. Berkat teori tersebut, Habibie mendapatkan julukan Mr. Crash dan mendapatkan anugerah warga negara kehormatan Jerman, sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan Jerman kepada warga asing. Selain mempunyai kekuatan di bidang ekonomi dan teknologi, negara ini juga mempunyai kekuatan yang besar di bidang diplomatik. Jerman menjadi negara kunci atas terbentuknya Uni Eropa, G8, maupun G20. Namun, kegiatan Jerman yang diperoleh sekarang ini didapatkan dengan jalan yang berliku. Negara ini beberapa kali mengalami keterpurukan, mulai dari kekalahan di Perang Dunia Pertama dan Kedua, terpecahnya Jerman menjadi 2 wilayah, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Pada tahun 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu kembali. Setelah itu, perkembangan negara ini semakin cepat. Tak hanya besar di sektor ekonomi, melainkan hampir di semua sektor kehidupan, mulai dari ilmu pengetahuan, sosial, budaya, maupun politik. Demikian sekilas mengenai negara Jerman dengan perekonomian yang sangat besar.